Seperti biasa, jemput ibu negara dulu. Bab 1896 sampai bab 1900, apa yang akan dia lakukan? Menunggu kematian, retak, klik, klik. Tiba-tiba, tulang tubuh Ye Junlin mengeluarkan suara seperti kacang yang meledak. Tulang dan ototnya mulai berubah. Zeki di tubuhnya terbalik, uap mengepul dari kepalanya, dan wajahnya memerah seolah hendak terbakar. Wajah yang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sepertinya setiap inci otot, setiap tulang dan pembuluh darah dihancurkan dan ditata ulang. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ini, semua orang tercengang. Sepertinya dia membalikkan tekniknya. Seseorang melihat beberapa petunjuk. Apakah dia gila? Membalikkan tekniknya benar-benar berisiko. Jika terjadi sesuatu, dia akan meledak dan mati. Orang gila, orang ini pasti orang gila. Semua orang berseru lagi dan lagi. Itu benar. Ye Junlin membalikkan tekniknya. Ide ini sudah lama ada di benaknya. Kali kedua dia masuk penjara, teknik dasar yang diajarkan kepadanya oleh lelaki tua itu adalah teknik tercepat dan paling cocok untuk dia latih setelah membentuk kembali seni bela dirinya. Jadi saya harus mengatakan bahwa orang tua itu memiliki kekuatan magis yang besar. Ada terlalu banyak keterampilan, Anda dapat melakukan latihan yang sesuai sesuka hati. Tetapi jika Anda menganggapnya biasa saja, itu adalah teknik terkenal dari dewa jahat awan api. Namun, Ye Junlin selalu merasa tidak lengkap dan selalu memiliki keterbatasan sehingga sulit untuk berkembang. Lawan yang saya temui sebelumnya relatif lemah, dan kekurangan ini tidak terungkap. Sekarang ketika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, kekurangan ini akan terungkap. Oleh karena itu, Ye Junlin telah lama memikirkan bagaimana cara menyelesaikan teknik ini, atau untuk lebih meningkatkannya. Dia sudah lama ingin mencoba mempraktikkan teknik ini secara terbalik. Selain itu, perpaduan keterampilan yang tidak dapat dipatahkan atau dibangun sebelumnya. Saya yakin akan ada terobosan, namun Anda harus membayar mahal, dan itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Ye Junlin memulainya tadi malam. Dia membiarkan dirinya terluka, termasuk dihancurkan sepenuhnya sebelum menghadapi dewa pembunuh rakyat jelata hari ini. Itu semua dilakukan oleh Ye Junlin. Dia harus terluka parah untuk membalikkan tekniknya. Dia berulang kali mempelajari dan menemukan bahwa cedera serius adalah kondisi terbaik untuk membalikkan teknik ini. Pada saat ini, seni bela diri, tulang, del, semuanya dalam kondisi paling transparan. Itulah saatnya kehancuran akan segera terjadi. Dia membalikkan teknik ini. Boom! Ye Junlin tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Wajahnya ganas dan menakutkan, dan matanya dipenuhi api merah. Ini seperti naga raksasa yang telah tertidur selama ribuan tahun telah terbangun. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, membuat suara menakutkan seperti badai. Sepertinya langit telah berubah menjadi gelap. Bang! Pedang terkuat Buyi menyerang, dan Ye Junlin benar-benar menangkap pedang itu dengan kedua tangannya. Energi pedang yang menakutkan bergoyang dari tubuh pedang, dan itu juga mengandung kekuatan guntur dan kilat. Tepi yang kuat akan menghancurkan segalanya. Energi pedang itu seperti nyala api, mencoba melelehkan tangan Ye Junlin. Tapi tangan Ye Junlin seperti cetakan logam paling kuat, tidak bisa robek sama sekali. Sebaliknya, ada kekuatan mengerikan di tangannya yang menjepit erat langit pedang ilahi. Wajah Ye Junlin yang seperti binatang buas terpantul di retina dewa kematian sipil. Saat ini, dewa pembunuh Buyi sebenarnya menjadi penakut. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati saya. Retak, klik, klik, kaki kedua orang itu roboh dan hancur, dan terus tenggelam. Kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Ya Tuhan, dia benar-benar memblokir pedang ini. Apakah dia masih manusia? Ye Junlin, apa yang dia lakukan? Kenapa aku merasa dia sudah membaik lagi? Kekuatan macam apa dia? Ini terlalu kuat. Apakah kamu sudah selesai? Melihat Ye Junlin memblokir pedangnya, semua orang merasa seperti mereka menjadi gila.
Di depan layar langsung, Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur semuanya terdiam. Melihat segala sesuatu di depanku dengan tidak percaya. Jangan khawatir, Ye Junlin baru saja berada di ujung panahnya yang kuat, bisakah dia memblokir pedang ini atau pedang berikutnya? Hao Yuxuan berkata dengan nada menghina. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Saat Hao Yuxuan selesai berbicara, suara klik yang tajam terdengar di seluruh penonton. Semua orang tercengang, ekspresi Hao Yuxuan membeku, seolah membeku. Karena suara gertakan itu berasal dari pedang ilahi Changqiong. Baru saja, Ye Junlin memegang pedang Dewa Changqiong di tangannya. Kekuatan di lengannya melonjak, dan dia dengan paksa memotong pedang ilahi langit. Suara itu sepertinya datang dari dasar neraka, menghancurkan hati semua orang. Retak, saat langit pedang ilahi pecah, darah muncrat dari sudut mulut pembunuh biasa, dan seluruh sosoknya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah jatuh ke tanah, dia muntah darah dengan hebat, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Karena dia shock, apakah pedang ilahi Changqiong patah? Apakah semua pedang dewa yang dimurnikan dengan cara ini rusak? Betapa mengerikannya kekuatan ini? Apakah dia iblis? Hilang, dia hilang, kegagalan total. Melihat pedang ilahi Qingqiong yang patah di tangannya, dia hampir menangis. Semua orang tercengang, masing-masing diam, dengan ekspresi beku, seperti patung. Semua orang sangat terkejut, sungguh tidak terbayangkan. Pedang Dewa Changqiong, yang bertemu dengan para dewa dan membunuh para dewa, benar-benar patah. Itu masih dipatahkan oleh daging telapak tangan. Kengerian yang tak terbayangkan, puluhan murid Bui Kilgat seolah dunianya runtuh. Mereka semua terduduk di tanah, tubuh mereka bergerak-gerak hebat, gemetar, dan tak mampu berkata-kata. Pasukan Richard dan Pulau Timur terus menguat, tidak pernah bergerak dari sekarang hingga sekarang. Mereka sepertinya ketakutan, adegan ini sangat mengejutkan mereka. Semua orang yang menyaksikan pertempuran di Tian's Mansion terdiam. Masalah yang selama ini mereka bingungkan sepertinya telah terpecahkan pada saat ini. Bagaimana rantai pengunci naga dibuka, surga pedang ilahi bisa dipatahkan, sepertinya rantai pengunci naga juga bisa digunakan. Apakah orang ini terlalu kuat? Bukan, ini. Orang normal tidak bisa menerima semua ini. Dia jelas akan menang. Bagaimana? Hanya beberapa orang yang tersenyum. Ya, lumayan, dia akhirnya selamat. Kami mengundangnya untuk bergabung dengan kami di masa depan. Seseorang berkata sambil tersenyum, dimengerti. Di titik lain, seseorang tertawa dan berkata, ini menarik. Nandi, yang merupakan nomor 1 di peringkat surgawi. Menang, kita menang. 7 dewa jahat menangis kegirangan. Mereka semua menangis, benar saja, Anda benar mengikuti tuan kecil itu. Dia adalah keturunan dewa jahat itu pasti bisa menciptakan era para dewa jahat. Dentang, Ye Junlin melemparkan bagian yang rusak ke tanah dan mengeluarkan suara. Menarik semua orang kembali dari keterkejutannya. Apakah kamu datang lagi? Ye Junlin berkata sambil menatap Bui Sasen. Dewa pembunuh Bui ingin berjuang, tetapi ternyata seluruh kekuatannya telah hilang. Jadi bagaimana jika dia datang? Dia menggunakan semua gerakan terkuatnya. Pedang ilahi dan langit hancur, masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Junlin. Apa yang dapat dia lakukan? Aku kalah. Bui Kilinggat mengakui hasilnya dengan susah payah. Kami menang, tuan kecil itu perkasa. 7 dewa jahat berteriak, ratusan ribu orang yang hadir benar-benar diam. Richard dan pasukan Pulau Timur adalah yang paling tidak bisa berkata-kata. Mereka merencanakan begitu lama dan membayar harga yang mahal. Pada akhirnya Ye Junlin menang. Masih ingin membunuhnya? Lihat Ye Junlin sekarang. Seolah tidak terjadi apa-apa, sepertinya dia lebih kuat dari sebelumnya. Memikirkan menghabiskan harga setinggi itu membuat hati semua orang berdarah. Harga sebesar itu membuat Ye Junlin merasa tidak sakit. Benar-benar mengerikan. Aku menepati janji yang kubuat. Apakah kamu ingin membunuh atau memenggal kepalaku? Itu terserah kamu, dan Tian's Mansion tidak akan mempersulitmu.
Kata dewa pembunuh buyi, dia siap mati. Keturunan dewa jahat tidak akan pernah membiarkannya hidup. Tanpa diduga, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Taisan Beidou di dunia seni bela diri Daxia. Mengapa aku harus membunuhmu?" Hah, hal ini membuat dewa pembunuh buyi tercengang. "Kamu Junlin tidak akan membunuhnya, aku." Ye Junlin hendak menjelaskan, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pembunuh biasa tiba-tiba mulutnya berbusa, bergerak-gerak dan jatuh ke tanah berguling-guling kesakitan. Yang lebih menakutkan lagi, bekas darah mulai bermunculan di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya sedang terkoyak. Ye Junlin ketakutan dengan pemandangan di depannya. Apa yang terjadi di sini? Dalam pukulan tadi, dia melukai dewa pembunuh rakyat jelata. Namun sebagian besar kekuatannya digunakan untuk menghancurkan langit pedang dewa, dan dewa pembunuh buyi menderita luka ringan, tidak ada yang serius. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mungkinkah? Ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Sebuah ide muncul di kepalaku. Keracunan, dewa pembunuh buyi diracun, pedang itu beracun. Dia segera menilainya, dia hendak mengatakan yang sebenarnya, tetapi seseorang mengalahkannya. Diracuni, gurunya telah diracuni. Ye Junlin meracuni gurunya. Ye Junlin, kamu harus mati dengan baik. Beberapa siswa Buyi Sasen langsung berteriak. Ye Junlin tercela dan tidak tahu malu, dia bahkan menggunakan metode tercela seperti meracuni. Ye Junlin, kamu menang, tapi kemenangannya tidak terhormat. Tidak, Ye Junlin awalnya dikalahkan, tapi dia menang dengan cara yang ekstrim cara. Aku hanya memberitahumu, langit pedang ilahi tidak bisa dipatahkan. Ye Junlin pasti menggunakan beberapa trik. Ye Junlin bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum dia disegel di peti mati. Dialah yang meracuniku, semuanya menunjuk padanya. Melihat suara bulat para penonton, Hao Yuxuan menunjukkan senyum kemenangan di bibirnya. Dialah yang memberi racun, kekuatan Pulau Timurlah yang memberinya tugas untuk meracuni dewa pembunuh buyi. Kemarin, pembunuh biasa mengeluarkan pedang dewa Changqiong, dan Hao Yuxuan berinisiatif untuk menonton. Racun yang dia berikan saat itu tidak terlihat dan tidak berwarna dan tidak dapat diperhatikan sama sekali. Racun ini tidak akan langsung menyerang saat bersentuhan. Itu hanya terjadi setelah berolahraga, dan semakin kuat kekuatannya, semakin beracun pula yang bisa dirangsang. Oleh karena itu, setelah dewa pembunuh buyi menyentuh pedang ilahi Changqiong di depannya, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Tapi sesuatu terjadi sekarang. Tapi selama Anda tidak menggunakan keberuntungan Anda akan baik-baik saja. Misalnya, tidak masalah bagi siswa yang telah memegang pedang ilahi Changqiong untuk dewa pembunuh buyi. Karena dia tidak beruntung, racunnya secara alami tidak akan menyerang. Tidak ada yang aneh sampai saat ini. 7 dewa jahat segera berdiri dan berargumen. Tidak mungkin, tuanku sangat kuat. Bagaimana dia bisa meracuninya? Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Saya pikir racun ini telah ditanam oleh seseorang sebelumnya. Bukan, benar saja. Dia khawatir dengan apa yang dia lakukan. Apa yang mereka harapkan dari dewa pedang jahat memang benar. Kekuatan utama masih menunggu langkah selanjutnya. Hao Yuxuan segera berteriak, masukkan racun terlebih dahulu, ini konyol. Gurunya sangat kuat, siapa yang bisa meracuninya? Pedang dewa jahat mencibir. Seseorang pasti telah merusak pedang, saya pikir racunnya sangat kuat, itu pada pedang. Iya, seseorang pasti telah merusak pedangnya terlebih dahulu. Yang lain juga berkata, tidak mungkin. Hanya guru dan senior Wang Baiqing yang pernah menyentuh pedang ini selalu berada di bawah pengawasan senior. Dia adalah murid guru yang paling bangga, dan tidak mungkin dia menyerang guru. Dan jika seseorang meracuni pedang, mengapa tidak ada yang salah dengan senior Wang Baiqing, tetapi sesuatu terjadi pada gurunya? Bagaimana ini mungkin? Ini pasti. Racun yang diberikan oleh Ye Junlin, Hao Yuxuan berkata dengan pasti. Ia memanfaatkan fakta bahwa racun hanya dapat mengaktifkan keberuntungannya. Setelah ia menyampaikan bukti, seluruh penonton terdiam. Bahkan 7 dewa jahat tidak tahu bagaimana membantahnya.
Dewa pembunuh rakyat jelata di depan baik-baik saja. Ini terjadi setelah pertarungan dengan Ye Junlin. Sepertinya satu-satunya yang bisa meracuni adalah Ye Junlin. Sejauh yang saya tahu, dewa racun di antara 7 dewa jahat sangat ahli dalam meracuni. Pasti racun yang dia berikan yang bisa melukai gurunya, kan? Hao Yuxuan terus memberikan bukti. Benar, racun biasa tidak bisa melukai dewa pembunuh racun. Tapi racun dewa jahat racun bisa. Semua orang mengarahkan jari mereka ke Ye Junlin. Dan buktinya cukup kuat, begitu banyak orang yang melihatnya lagi. Hampir mustahil untuk berdebat, puf-puf. Rambut beracun dari pembunuh sipil di lapangan menjadi semakin serius. Tanda darah di tubuh semakin banyak, dan retakan menjadi semakin parah. Jika kamu terus seperti ini, tubuhmu pasti akan meledak. Saat ini, Richard dan yang lainnya sudah tenang. Menurut rencana awal, dia akan membunuh Ye Junlin dan kemudian meracuni dewa pembunuh Bui. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Inilah rencana mereka untuk menyingkirkan 2 sosok super itu sekaligus. Tapi sekarang adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Ye Junlin tidak bisa dibunuh. Sekarang cobalah untuk memulihkan kerugian sebanyak mungkin. Mungkin saja dewa pembunuh Bui diracun. Sudut mulut Hao Yuxuan sedikit terangkat. Tuan, jangan salahkan saya, sebenarnya saya sama sekali bukan dari Daxia. Saya dari Dongdao, mati saja. Dia mencibir dalam hatinya, melihat hal ini terjadi, Bui Sasen pasti akan mati. Ye Junlin dengan cepat menggunakan akupuntur untuk menstabilkan racun pembunuh sipil. Lihat, ini Ye Junlin, dia bisa mengendalikan racun ini. Seseorang berteriak ketika mereka melihat dewa pembunuh Bui sudah terkendali. Alasan apa yang kamu punya sekarang? Ye Junlin bisa mengendalikan timbulnya racun ini. Siapa yang tidak meracuninya? Semua orang segera bertanya, apa-apaan ini? Ye Junlin tercengang. Dia jelas-jelas berusaha menyelamatkan Bui dan membunuh dewa itu. Kenapa itu diracuni olehnya? Sangat sulit untuk dijelaskan. Ye Junlin mencibir, aku bahkan bisa mematahkan pedang ini. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Bagaimana aku bisa meracuninya? Hah, menghadapi pertanyaan Ye Junlin, semua orang tercengang. Ya, Ye Junlin jelas lebih baik dari Bui Kilinggat. Mengapa dia meracuninya? Bukankah itu tidak perlu? Ini, Hao Yuxuan tidak dapat menemukan alasan yang bagus untuk membantahnya. Itu kamu, kalian bidat jahat memiliki temperamen yang bisa berubah, menggunakan racun itu normal. Dan kamu jelas-jelas sesak sebelumnya. Jadi mengapa kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Ini adalah bidat jahat. Tidak ada yang bisa temukan alasan untuk membantah, dan secara paksa mendefinisikan Ye Junlin sebagai peracun. Menghadapi situasi yang mengancam, Ye Junlin tersenyum dengan tenang. Apapun yang kamu pikirkan, ini tidak ada hubungannya denganku. Ye Junlin tidak lagi ingin menjelaskan, dia juga tidak ingin menjelaskan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya keinginan seperti itu dilakukan. Meskipun mereka tidak lagi menganggapnya miliknya, hal-hal lain akan ditambahkan dengan cara yang sama. Cepat selamatkan dia, kalau tidak dia benar-benar akan mati. Ye Junlin melirik pembunuh sipil itu, lalu pergi. Semua siswa dewa pembunuh Bui berlari. Ye Junlin baru saja melangkah keluar selangkah demi selangkah. Semua orang yang hadir memandangnya, ketakutan dan kegelisahan muncul di hati saya. Keturunan dewa jahat begitu kuat, siapa yang bisa menjatuhkannya? Bahkan Istana Tian sudah kehabisan akal. Benar-benar tidak mungkin. Sialan, itu sungguh keji, akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya lain kali. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur menghancurkan meja. Andai saja mereka tahu bahwa Ye Junlin menghabiskan banyak uang untuk menerobos dirinya sendiri. Saya khawatir semua orang akan sangat marah hingga mereka langsung muntah darah. Kali ini dewa pembunuh Bui dikalahkan, aku khawatir situasinya akan berubah. Ini adalah pukulan berat bagi dunia seni bela diri Daxia. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah digulingkan. Sekarang keturunan dewa jahat telah mencapai keadaan ini sekali lagi. Betapa sulitnya itu. Semua orang mulai menghela nafas, akhir akan datang.
Ye Junlin harus bersembunyi sebelumnya, dan orang-orang benar pergi untuk menghancurkannya satu demi satu. Saat ini, orang-orang berjalan dengan cara yang angkuh. Tidak ada yang bisa dilakukan orang lain. Apakah ada orang yang bisa mengalahkan Ye Junlin? Ayolah. Ngomong-ngomong, di mana orang yang melukai Ye Junlin sebelumnya? Detik berikutnya, tiba-tiba terdengar suara marah. Kamu Junlin, mati. Seluruh penonton dikejutkan oleh suara marah ini. Semua orang terkejut. Boom, sesosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Ye Junlin. Li Ziran, orang yang datang tidak lain adalah Li Ziran. Saat dia melihat Ye Junlin, dia langsung menjadi gila. Bunuh Ye Junlin secara langsung, semua kesadaran Su Zengji yang dia gabungkan berubah menjadi kebencian pada akhirnya. Itu sebabnya reaksinya begitu keras. Wen Lei membawanya ke sini dan dia lega melihat Ye Junlin aman dan sehat, tapi dia tidak menyangka Li Ziran akan segera keluar. Akan terlambat jika dia mengambil tindakan lagi. Boom, Li Ziran meninju, dan Ye Junlin memblokirnya dengan pukulan. Hasilnya adalah suara seperti bumi berguncang, tidak kalah dengan pertarungan antara Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Buyi barusan. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi heboh. Pria kuat lain yang bisa menyaingi Ye Junlin, itu hebat. Saya punya harapan di Daxia, itu dia. Istri Ye Junlin, Li Ziran, bagaimana dia bisa? Ketika semua orang mengenali Li Ziran, mereka terkejut. Kenapa Ye Junlin dan Li Ziran bermusuhan? Kenapa dia ingin membunuh Ye Junlin? Ini tidak dipentaskan, ini benar-benar kebencian. Li Ziran berharap dia bisa melepaskan Ye Junlin dan Kram. Semua orang bisa merasakan kemarahan Li Ziran, dia dan Ye Junlin adalah musuh lama. Semua orang sangat penasaran, hanya Richard yang melihat ini dan tertawa keras. Bagus sekali, Tuhan tolong aku juga, inilah orang yang bisa membunuh Ye Junlin. Dia masih memikirkan bagaimana cara membiarkan kedua orang ini bertemu. Tidak diperlukan taktik sekarang, seluruh dunia tahu tentang situasi Ye Junlin dan Li Ziran. Ini akan memberikan pemahaman baru kepada semua orang dan kekuatan besar dan mengarah pada rencana baru. Ye Junlin bingung saat melihat Li Ziran. Masalah ini lebih besar daripada Dewa Pembunuh pada umumnya. Li Ziran tidak peduli, dia menggunakan segala macam gerakan kejam. Namun, Li Ziran awalnya memiliki keterampilan dan keterampilan tempur yang terbatas, dan mereka hanya menggores permukaannya saja. Yang dia gunakan adalah kekuatan murni. Pukulannya keluar seperti misil yang menghantamnya berulang kali. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Ribuan pasukan akan hancur dalam satu pukulan. Li Ziran sangat kuat dalam keadaan kebencian dan telah menyakiti Ye Junlin sebelumnya. Namun kini Ye Junlin telah bertransformasi lagi. Dia pasti bisa melawan Li Ziran tanpa menggunakan teknik terlarang. Selain itu, keterampilannya sangat bagus dan keterampilan bertarungnya sangat kuat, yang bahkan tidak dimiliki Li Ziran. Setelah bertengkar, Ye Junlin tidak kalah sama sekali. Li Ziran tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia menjadi semakin marah. Seiring dengan amarahnya, kekuatan bertarungnya meroket. Situasinya sangat berbeda. Tidak hanya itu, Richard mengatur agar para penonton menghela nafas untuk mulai berteriak. Ye Junlin adalah musuhmu, bunuh dia, bunuh dia. Dia adalah iblis yang keji, kamu harus menyingkirkan bahaya bagi orang-orang. Semua terserah kamu, bunuh dia. Pertama dari semua sekelompok kecil orang berteriak. Kemudian semua penonton berteriak, suaranya seperti gelombang. Gelombang mencapai telinga Li Ziran, sangat merangsang otaknya. Li Ziran menjadi semakin marah, kekuatan bertarungnya meroket, dan aura menakutkan menyebar ke seluruh dunia, seperti iblis. Hahaha, rangsangan memang berguna, semuanya, lanjutkan. Richard tertawa. Ye Junlin terkejut dengan perubahan Li Ziran. Wanita ini lebih menakutkan daripada dewa kematian biasa yang memegang pedang Dewa Changqiong. Apa yang terjadi hari itu hingga membuatnya seperti ini? Mungkin hanya guru yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah bertarung. Dia lebih kuat dari Dewa Pembunuh biasa.
Ye Junlin telah bertemu musuh yang kuat ini, pertarungan sampai mati. Luar biasa, Ye Junlin. Apakah kamu hari ini juga? Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhmu. Istri, hahaha, bersambung.